Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk membaca suatu risalah yang apik dalam perkara adab dan akhlak karimah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Aqil Abul Wafa Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Maka kita akan membaca risalah tersebut. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini penulis mengawali kitabnya itu dengan basmalah. Tujuannya adalah untuk mengikuti penulisan yang ada dalam Al-Quran dan juga yang ada dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau mengawali surat menyuratnya itu dengan basmalah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab awal turunnya wahyu. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadi Abdillah wa Rasulih ila Hiraqla azimur Rum. Salamun ala manittabal huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada penguasa negeri Rum, Heraklius. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ini hadis fi'liyahnya, yaitu perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau memerintahkan untuk menulis surat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis qauliyahnya, yaitu berkaitan dengan masalah perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam masalah ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut sia-sia. Yang dimaksud dari perkataan beliau aqta'u ini adalah terputus, maksudnya adalah naqisul barokah, kurangnya barokah. Keberkahan itu berkurang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian pada kalimat bismillah, di situ yang dimaksud dengan bismillah, dengan nama Allah, maksudnya mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafal jalallah, yaitu lafal Allah, merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus untuknya. Yang artinya zat yang disembah dengan cara, zat yang disembah dengan rasa cinta dan pengagungan. Dan perkataan penulis Ar-Rahman, ini adalah salah satu nama dan juga sifat di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus untuk Allah, yang artinya
bahwasanya Allah itu yang memiliki atau mempunyai rahmat yang luas. Adapun perkataan beliau Ar-Rahim ini juga sama ya, di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah rahmat yang terus-menerus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari para hambanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyampaikan bahwasanya yang pertama yaitu Ar-Rahman itu merupakan sifat zat, kata beliau. Menunjukkan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim ya yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Yang pertama menunjukkan sifatnya yang pemurah dan yang kedua menunjukkan bahwa Allah menyayangi makhluk-makhluknya dengan memberikan rahmatnya. Ya, yang dimana Ar-Rahim ini adalah berkaitan dengan objek, yaitu yang disayangi. Jadi Ar-Rahim ini adalah hanya pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala tertentu saja, yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Sebagaimana halnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah, Dia Maha Penyayang kepada rahima, yaitu orang-orang yang beriman. Begitu pula dalam firman-Nya, "Innahum bihim raufur rahim." Sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Di surat At-Taubah ayat 117. Kemudian Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, beliau bilang, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di sini beliau menggunakan lafal Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang dimana Alhamdulillah, Alhamdulillah di sini merupakan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan perbuatan-perbuatan yang mencakup antara keutamaan dan keadilan. Yang semua itu bagi Allah, yang segala pujian yang sempurna dengan segala jenisnya itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lalu perkataan beliau Rabbil Alamin, Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, maaf, Rabb semesta alam, ya. Yang dimaksud dengan kata Rabb maksudnya adalah yang mengurus seluruh alam yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk mereka sarana-sarana dan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang agung. Yang sekiranya atau seandainya nikmat-nikmat tersebut hilang, maka tidak mungkin mereka itu bisa terus ada untuk bertahan hidup. Dan tidak ada nikmat yang mereka dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita alhamdulillah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sudah kita rasakan ataupun nikmat yang sedang kita rasakan sekarang ini, atau nikmat yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka atas semua nikmat tersebut tentu semuanya adalah kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama, Rabb maknanya adalah yang mengurus seluruh alam yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Yang kedua, maksudnya adalah pemeliharaan secara khusus, yaitu pemeliharaan Allah Ta'ala kepada para kekasihnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemeliharaan kepada mereka, yaitu orang-orang yang Allah kasihi, para hambanya yang Allah kasihi. Allah memberi pemeliharaan kepada mereka dengan iman dan taufik. Kemudian Allah menyempurnakannya bagi mereka. Dan Allah mencegah mereka dari
melakukan segala hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Ta'ala, alias Allah mengadakan penghalang antara mereka dengan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sekiranya penghalang itu hancur atau tidak ada. Dengan demikian ikhwatal iman wa akhwati fillah, hakikatnya adalah pemeliharaan dan bimbingan taufik untuk melakukan kebaikan yang menjaga dari segala keburukan. Ya. Dengan demikian firman Allah Rabbul Alamin, perkataan dari Rabbul Alamin ini menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan, pengaturan, pemberi nikmat, dan kesempurnaan kekayaan. Dan juga kesempurnaan kebutuhan semua makhluk kepada Allah dalam segala bentuk dan dalam berbagai macam sudut pandang. Kemudian Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah beliau mengatakan, wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan semoga salawatnya Allah, atau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kata Abul Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, salawat atas Nabi, salawatnya Allah atas Nabi, salawat atas Nabi maknanya adalah sanjungan Allah di hadapan para malaikat. Adapun salawat kalau dari Allah, maknanya Allah memberikan rahmat kepada hamba. Kalau salawat dari malaikat, maknanya adalah berupa permohonan ampun kepada hamba. Dan kalau dari hamba, maka maknanya berupa doa dan berupa ketundukan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini makna dari sholawat. Ya. Perihal sholawat ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya. Sebagaimana yang sudah kita kenal di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. Perintah solawat ini selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah ya dengan sanad yang jayyid dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru alayya minas sholati kulla yaumil jumu'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku setiap hari Jumat. Kemudian Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan, wa ala alihi, kemudian Ibnu Aqil mengatakan, wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin, kemudian wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat juga semoga tercurahkan atas keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan penulis di sini, kan tadi Imam Ibnu Aqil mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para sahabat beliau seluruhnya semuanya. Yang dimaksud dengan Alu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Muhammad, maknanya itu Ahlul Bait. Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut Nabi di atas agama ini. Sebagaimana Alu, ya, perkataan Alu dinisbatkan kepada Fir'aun yang berarti maksudnya adalah pengikut Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan pada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Di surat Ghafir ayat 46. Di sini ada kata alu. Maka alu di sini maknanya itu adalah pengikut. Ya, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun kata sahab, ya, maknanya adalah sahabat. Kan tadi mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Jamak dari kata sahib. Yang dimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Wahwa manijtama'a bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi wa mata ala zalika. Ini yang dimaksud dengan sahabat. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia beriman dan meninggal dalam keimanan tersebut. Dan ketika digabungkan salawat kepada Alu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika digabungkan salawat kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat, maka ini merupakan bentuk bantahan kepada kaum Syiah. Hal itu dikarenakan mereka, orang-orang Syiah ini, mereka berwala kepada Alu Muhammad, kepada Ahlul Bait. Mereka berwala kepada Ahlul Bait. Tapi ternyata mereka tidak berwala kepada para sahabat Nabi SAW. Dan Alu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan pada sholawat pertama, ya kan pertamanya wa ala alihi wa sahbihi, begitu ya. Kan pertama wa ala ali, begitu maknanya umum. Ya, maknanya secara umum dan itu termasuk ke dalamnya adalah sahabat. Sehingga penyebutan yang sifatnya itu umum kemudian dilanjutkan kepada yang kedua yang sifatnya khusus, maka itu menunjukkan tentang ketinggian derajat yang khusus, ketinggian derajat para sahabat tersebut. Oleh karena itu juga sholawat serta salam kepada sahabat pada hakikatnya sebanyak 2 kali. Disebut pada kata alu, maka alu di sini sebagaimana tadi kami sampaikan, makna secara umum maknanya adalah para pengikutnya. Ya, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ada pengikutnya Nabi alaihi wasallam. Terus disebutkan lagi wa ala alihi wa sahbihi. Maka ini menunjukkan kekhususan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga disebut berapa kali? 2 kali. Ya, begitu. Lalu Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah mengatakan wasallama wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Dan semoga Allah ya memberikan salam dengan salam yang banyak hingga hari pembalasan. Salam, ya, perkataan Syekh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala disebut salam. Salam di sini maknanya diambil dari kata assalam, ya, diambil dari kata assalam, yakni at-tahiyyah, penghormatan, atau assalamah, selamat, minan naqsi wa razail, selamat dari kekurangan dan kehinaan atau keburukan. Yang dimana penghormatan dan keselamatan ini itu berlimpah, banyak, sampai hari kiamat. Yaitu hari di mana manusia mereka dikumpulkan berdiri dengan membawa amal-amal mereka, amal baik ataupun amal buruk. Semuanya akan
mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwatal iman, memberikan keselamatan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai agamanya ini menyebar dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat, terjaga. Allah menyelamatkan sunnah atau menyelamatkan hadis-hadisnya dari tahrif, dari penyelewengan, dari tabdil, dari pengubahan, dan dari penambahan ataupun pengurangan setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga wahyunya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan kamilah yang akan menjaganya. Az-zikr di sini maknanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya ada dua, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjagaan, bentuk penyelamatan agama. Kalau Al-Quranul Karim jelas kita mengetahuinya, dan Al-Quranul Karim itu mutawatir. Ya. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk penyelamatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sunnah-sunnah atau hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya adalah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya sanad, yang dimana sanad itu diemban oleh orang-orang yang thiqah, orang-orang yang dobit di dalam periwayatan. Sehingga ini menjadi alat filter, alat saring informasi, alat saring untuk menerima ilmu. Kalau ternyata dia seorang yang thiqah, orang yang dobit, diterima. Ya. Tapi kalau ternyata dia ada orang yang majhul, orang yang dia berdusta dalam periwayatan dan seterusnya, maka tentu tidak diterima periwayatannya. Dengan demikian wajar kalau ternyata dikatakan oleh seorang ulama, al-isnad minad-din, yang namanya sanad itu adalah bagian dari agama. Karena dengan adanya sanad yang terjaga, maka sunnah juga terjaga. Inilah bentuk keselamatan, ya, yang ada, yang diberikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam sampai dengan hari kiamat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, hadhi nubdatun min fusulil adab wa makarimil akhlaq al-masyru'ah. Ini adalah ringkasan dari bab-bab adab dan kemuliaan akhlak yang disyariatkan. Yang dimaksud dengan perkataan beliau nubzah, ya, maksudnya adalah sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sederhana. Jadi risalah ini merupakan ringkasan yang pendek, ringkasan yang sederhana, yang menghimpun pasal-pasal tentang urusan adab dan kemuliaan akhlak al-masyru'ah, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan apa, teman-teman sekalian rahimahullah ta'ala? Menunjukkan bahwa secara khusus Al-Imam Ibnu Aqil adalah orang yang perhatian di dalam perkara masalah suluk yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang benar. Ini yang sahih. Urusan suluk, urusan perilaku, urusan akhlak, itu barometernya baik benarnya akhlak adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan dengan perasaan. Berbeda dengan orang-orang ahli tasawuf, yang dimana mereka mengukur baik buruknya suatu akhlak, orang-orang tasawuf yang ekstrim, ya, maksud saya seperti itu. Mereka mengukurnya adalah dengan zauq, dengan perasaannya mereka, dengan emosinya mereka, dengan ajaran-ajaran yang tidak pernah disyariatkan. Beda dengan para ulama Rabbani
Khususnya ada yang sedang kita bahas di sini Imam Ibnu Aqil. Lalu para ulama berikutnya Imam Ibnu Qayyim. Sebelumnya ada guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, yang dimana mereka memiliki ihtimam, memiliki perhatian di dalam urusan akhlak yang masyru'ah. Yang memang akhlak tersebut sumbernya diambil berdasarkan syariat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan demikian sunnah itu hidup. Ya, sunnah itu hidup. Hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan ketahuilah ikhwatal iman bahwa mempelajari adab, ya, mempelajari adab-adab, mempelajari tentang masalah kebaikan penampilan, tentang masalah kesederhanaan, tentang masalah al-haya, tentang masalah malu, ya, perilaku dan semuanya itu dituntut secara syariat dan juga dituntut secara kebiasaan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal hadiya as-salihah wa samta as-salihah wal iktisad juz'un min 25 juz'an minan nubuwah." Sesungguhnya petunjuk yang baik, penampilan yang baik, dan kesederhanaan adalah bagian dari 25 bagian dari kenabian. Ini diuraikan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Dan sahabat Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ta'addabu tsumma ta'allamu, katanya. Ya. Adablah kemudian belajarlah. Itu pula perkataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, la yablughur rajulu bi ba'di minal ilmi ma lam yazid alaihi bil adab. Tidak sampai seseorang pada sebagian dari ilmu selama tidak dia timbang dengan adab. Ini menunjukkan, asar-asar ini menunjukkan, ya, tentang masalah yang namanya adab itu perlu diperhatikan. Yang namanya adab perlu diperhatikan sebelum segala sesuatunya. Lalu Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan faslun. Beliau cuma bilang faslun aja. Ya, beliau hanya bilang cuma bilang faslun aja. Enggak disebutin nih. Ini pasal tentang apa? Dan kalau kita melihat berarti lihat isinya, maksudnya pasalnya ini ada tentang masalah pasal dalam perkara fi ahkamis salam, dalam hukum-hukum salam, ya, dalam hukum-hukum salam. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Assalam, ya, secara bahasa, ya, maknanya adalah al-aman, keamanan. Adapun secara syariat, ya, assalam merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya yang selamat dari setiap kekurangan dan cacat. Dan assalam digunakan atas penghormatan. Dan inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita. Assalam digunakan untuk penghormatan. Ya. Dikatakan juga bahwasanya assalam ini maknanya adalah keselamatan. Ya. Lalu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Bada'iul Fawaid, beliau bilang yang benar yang mana gitu. Jadi yang pertama disebutkan assalam maknanya adalah digunakan untuk penghormatan, dan yang kedua maknanya adalah keselamatan. Yang benar yang mana? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan dijamak keduanya benar gitu. Dijamak dua-duanya, maaf. Maka semuanya ini mencakup nama dari nama-nama Allah Ta'ala dengan maksud bertawasul dengannya dan meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi
menggabungkan keduanya. Assalam yang merupakan nama di antara nama-nama Allah Ta'ala yang selamat dari setiap cacat dan kekurangan. Dan assalam digunakan atas penghormatan. Kemudian ada yang mengatakan yang kedua, ini adalah bentuk masdar dengan makna keselamatan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim digabungkan. Jadi digabungkan keduanya yang mencakup nama dari nama Allah Ta'ala dengan maksud bertawasul dengan nama tersebut. Dan meminta keselamatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa keutamaan salam dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak sekali. Ya. Maka yang namanya salam merupakan penghormatan para malaikat untuk ahli surga. Yang dimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Wal malaikatu, dan para malaikat mereka yadkhuluna alaihim, mereka masuk ke tempat mereka min kulli babin, dari setiap pintu yang ada, sambil mereka mengatakan salamun alaikum. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Salam juga ikhwatal iman merupakan penghormatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baitu Ibrahim lailata usriya bi faqal ya Muhammad aqri ummataka minni assalam. Rumah Ibrahim pada malam aku diisrakan, ya. Dia berkata padaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri ummataka minni assalam. Sampaikan assalamku, ya, kepada umatmu dariku. Dan salam juga di antara keutamaannya, ya, itu adalah di antara sebab untuk masuk surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak bakal masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian enggak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Tidakkah aku tunjukkan pada kalian atas sesuatu, kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, As-salamul mubtada yakunu minal mashi alal qa'idi. Salam yang dimulai, siapa sih yang memulai salam itu? Salam dimulai adalah dari orang yang berjalan kepada yang duduk. Wa minar raqibi alal mashi wal jalisi. Dan dari yang berkendaraan kepada yang berjalan dan yang duduk. Ya, ini perkataan dari Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Jadi masalah ini adalah tentang salam yang memulai salam. Ya, yang memulai salam. Yang memulai salam adalah dari orang yang berjalan kepada yang duduk. Dan dari yang berkendaraan kepada yang berjalan. Ya. Dan dari yang berkendara kepada yang duduk, dan dari yang kecil kepada yang besar, dan dari yang sedikit kepada yang banyak. Dan dalam riwayat, yang berjalan kepada orang yang diam. Ya.
Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimus saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri. Memberi salam dari yang kecil kepada yang besar. Orang yang lewat, orang yang berjalan kepada yang duduk. Dan yang sedikit kepada yang banyak. Sesuai dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri was saghiru 'alal kabir. Memberi salam dari yang berkendara kepada yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang besar. Maka bagaimana kalau kebalikannya? Memberi salam yang besar kepada yang kecil, yang banyak kepada yang sedikit, yang duduk kepada yang berjalan kepada yang berkendara. Gimana? Boleh enggak? Maka ya, semuanya ini sudah tercapai sunnahnya. Karena kebersamaan dalam perintah menyebarkan salam. Ya. Jadi kan tadi kalau dalam hadisnya yusallimur raqibu 'alal mashi, yang berkendara kepada yang berjalan. Wal mashi 'alal qaid, yang berjalan kepada yang duduk. Kan gitu. Gimana kalau dibalik? Yang jalan kepada yang berkendara, yang duduk kepada yang berjalan, yang banyak kepada yang sedikit, ya, yang besar kepada yang kecil. Boleh enggak? Jawabannya boleh, dan itu sudah tercapai maksud dari afsyus salam bainakum. Ya. Cuman kalau berpikir atau memilih tentang masalah mana yang afdal, tentu yang pertama adalah yang lebih sempurna. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan tartibnya, urutannya. Yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qaidi wal qalilu 'alal kasi wal sagiru 'alal kabir. Ya, ini seperti itu. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, beliau mengatakan wal ibtida'u bihi sunnah. Dan memulai salam hukumnya adalah sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah. Wa idza sallamal wahidu minal jama'ati al-masyah awir rukab ajza'a anil jama'ah. Dan kalau memberi salam satu orang memberi salam dari kelompok yang berjalan atau yang berkendara, maka mencukupi dari kelompok tersebut. Jadi ada segerombolan orang begitulah ya, lagi jalan kaki. Gerombolan ini lagi jalan kaki, terus salah satu di antara kelompok itu ngasih salam. Atau orang lagi naik kendaraan bareng-bareng, lagi touring ya, bareng-bareng begitu, atau naik sepeda bareng-bareng, terus di antara mereka yang naik sepeda bareng-bareng ini, satu orang dari mereka ngasih salam kepada orang yang lagi jalan. Maka kata Syekh, kata Al-Imam Ibnu Hakim, Al-Imam Ibnu Aqil, ajza'a anil jamaah. Itu sudah mencukupi dari kelompok yang tersebut. Wa idza radda wahidun minal julusi ajza'a anil jamaah. Dan kalau ada yang menjawab satu orang dari yang duduk, maka itu mencukupi dari kelompok yang ada. Kan tadi salam, ya. Kemudian ada yang ngejawab. Ternyata yang lagi duduk ini gerombolan, ada beberapa orang. Yang menjawab salam adalah satu orang. Bagaimana ini? Kata Syekh, kata Al-Imam, ajza'a anil jamaah. Maka cukup ya, mewakili begitulah ya, dari kelompok atau jamaah yang ada. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hukum salam ini tergantung dari kondisinya. Tergantung dari kondisinya. Ada empat kondisi hukum, ada empat hukum salam tergantung dari kondisinya. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah aini. Yang maksudnya sunnah muakkad, yang ditekankan. Yaitu dari siapa hukumnya sunnah aini ini? Dari orang yang sendirian.
Karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi, yang tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah memberitahu, apa sih amalan yang bisa saling mencintai itu? Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, ya. Dan ini kata Ibnu Abdul Bar, beliau menukil bahwa ini adalah ijma, ya. Kenapa itu sunnah ini bukan wajib? Kata Ibnu Abdul Bar, dikarenakan adanya masyaqqah, adanya kesulitan dan kesusahan ketika itu diwajibkan kepada semuanya. Ya, seperti itu. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu dari pendapat di dalam mazhab Hambali, bahwa yang namanya mengucapkan salam itu hukumnya wajib. Alasannya adalah zahir dari hadis tersebut. Jadi pendapat berikutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, yang namanya mengucapkan salam bagi orang yang munfarid, bagi orang yang sendirian, itu adalah wajib. Apa ilatnya? Alasan wajibnya itu karena zahirnya berupa perintah. Kan tadi ada hadis Nabi SAW ya, Afsyus salam bainakum, itu kan perintah. Sebarkanlah salam. Maka yang namanya al-amr ya dulu wajib, yang namanya perintah menunjukkan wajib. Ya, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memulai salam itu adalah wajib, dan ini salah satu dari dua pendapat ya yang ada dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hukumnya sunnah kifai atau sunnah kifayah, ya, yaitu dalam perkataan Syekh Al-Imam Ibnu Aqil, kan tadi Al-Imam Ibnu Aqil mengatakan idza sallamal wahidu minal jamaah al-raqib ajza'a anil jamaah. Nah, itu adalah isyarat, ya, isyarat tentang sunnah kifai ini. Kalau memberi salam satu orang dari kelompok yang ada, ataupun dua orang, kemudian dua orang ini salah satu antara mereka mengucapkan salam, maka ini ya sudah cukup begitu, sehingga hukumnya adalah sunnah kifai. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ali radhiyallahu anhu, yuzi'u anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yuzi'u anil julusi an yarudda ahaduhum. Mencukupi dari kelompok kalau mereka lewat bahwa salah satu dari mereka memberi salam, dan cukup dari yang duduk salah satu di antara mereka yang mengucapkan salam. Hadis dalam riwayat Abu Dawud. Ya. Bagaimana kalau mau semuanya menjawab salam? Maka ini adalah afdol. Nah, afdol. Kelompok tadi semuanya ngasih salam atau menjawab salam semuanya ini, enggak apa-apa. Itu lebih afdol. Ya. Karena keumuman hadis tentang masalah afsyus salam bainakum. Yang ketiga, hukumnya adalah makruh. Kapan salam hukumnya makruh? Yaitu memberi salam kepada orang yang ada di kamar mandi. Ya, memberi salam kepada orang yang ada di kamar mandi. Atau kepada orang yang lagi makan, ya. Hadan nas min al-iqna wal ghoyah. Ini adalah nas dari al-iqna, kitab al-iqna, ya, dan al-ghoyah. Di antara dua kitab yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Atau memberi salam kepada orang yang lagi buang air kecil.
Atau memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Memberi salam kepada orang yang lagi berzikir dan yang lagi bertalbiyah dan yang sedang menyampaikan hadis atau sedang khutbah, orang yang ngasih nasihat, orang yang lagi mendengarkan qori, baca Quran, ya. Orang yang lagi mengajar, membahas ilmu, orang yang lagi azan, orang yang lagi iqamah, ya, atau orang yang lagi bersenang-senang dengan keluarganya, atau kepada orang yang lagi sibuk dalam mengadili, ya, seperti itu. Maka ini hukumnya adalah makruh. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya ikhtiarat, beliau punya pilihan pendapat sendiri. Kata beliau, kalau orang yang sholat dapat menjawab dengan isyarat, ya, menjawab salam dengan isyarat. Kalau orang yang sholat dapat menjawab salam dengan isyarat, maka tidak masalah salam kepada dia. Bagaimana para sahabat memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjawab salamnya mereka dengan isyarat. Kalau ternyata tidak dapat menjawabnya, bahkan misalnya kalaulah menjawab ada kemungkinan besar berbicara, ya, kepada orang tersebut, maka tidak sepatutnya untuk memberikan salam. Jangan sengaja yang lagi sholat, sengaja salam temannya. Ya, sengaja mau ngebatalin sholatnya sehingga dia lupa rukun dan wajib sholat misalnya. Ya, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Hukum yang keempat, hukum yang pertama tadi sunnah kifai. Dan kalau kata Syekhul Islam di Taimiyah, sunnah kifai. Sunnah aini yang pertama hukumnya adalah sunnah aini. Dan menurut pendapat Syekhul Islam di Taimiyah, dan juga salah satu dari pendapat yang ada dalam mazhab Hambali, itu adalah wajib. Ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah kifai. Dan yang ketiga adalah makruh. Yang keempat adalah haram. Ya, Pak? Haram. Kapan salam itu hukumnya haram? Yaitu ketika memulai salam kepada orang kafir. Ya, memulai salam kepada orang kafir. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wala nasara bis salam." Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lafalnya di sini adalah an-nahyu, larangan. Yang namanya larangan itu menunjukkan pengharaman. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wasifatus salam. Tata cara salam atau bentuk salam adalah salamun alaikum. Salamun alaikum. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bentuk salam atau tata cara salam, ya, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah salam kepada orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ini yang pertama. Salam kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana salamnya? Bentuknya kayak apa? Yaitu salamnya dengan ma'rifah. Menggunakan alif lam. Maka kita katakan assalamualaikum. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kuburan, beliau mengatakan
Assalamu alaikum daru qaumi mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan alif lam. Assalam bentuknya ma'rifah. Kepada salam kepada orang-orang yang meninggal dunia bentuknya adalah assalamu alaikum. Keselamatan atas kalian wahai penghuni daru qaumin mu'minin, penghuni negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salamnya pakai alif lam, assalamu alaikum. Yang kedua, yang kedua, salam kepada orang-orang yang masih hidup, yaitu dengan nakiroh tanpa al. Maka di sini dikatakan dengan salamun alaikum. Ya, salamun alaikum. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab, ya, yang kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Aqil. Karena salam orang-orang hidup adalah pakai nakiroh. Dan salam orang-orang mati adalah pakai ma'rifah. Demikian ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muslih ya dalam kitab Adabus Syar'iyyah. Ya. Iya, di kitab Adabus Syar'iyyah. Seperti itu. Oleh karena itu, Imam Ibnu Aqil beliau mengatakan di sini, wasifatus salam, tata cara salam, bentuk salam adalah salamun alaikum. Ya. Ini adalah ya, salamun alaikum merupakan salah satu pendapat yang ada dalam mazhab yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Salam kepada orang-orang hidup itu pakai nakiroh. Yang ada dalam al-mazhab, ya maksudnya mazhab Hambali, apa namanya? Ya, dalam mazhab dibolehkan memilih antara memakrifahkan salam atau menakirohkan salam. Boleh milih. Kenapa? Karena kedua nas ini yang pakai ma'rifah ataukah yang pakai nakiroh, ini dua-duanya itu difirmankan oleh Allah Ta'ala. Di surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, salamun alaikum bimal sabartum. Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Tadi ya, ini ucapan para malaikat kepada penghuni surga. Salamun alaikum bimal sabartum. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat At-Toha. Di surat Toha ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wassalamu ala manittabal huda. Dan keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya, yang pertama pakai salam, yang kedua pakai assalam. Dua-duanya boleh begitu ya. Terus bagaimana kalau mau memilih? Bisa nggak sih kita milih? Ya boleh-boleh aja kalau mau milih ya. Kalau misalnya mau memilih, maka boleh pilih yang menggunakan alif lam. Karena yang pakai alif lam itu lebih utama. Tujuannya adalah li'annaha lita'zimi wa takfiri. Lakinna bil lam aula li'annaha lita'zimi wa takfiri. Kalau mau milih ya, itu yang pakai alif lam karena itu lebih utama. Disebabkan tujuannya adalah dalam rangka untuk ta'zim, pengagungan, dan untuk at-taktsir, perbanyakan. Apa namanya? Melebihkan sesuatu begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kata Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala wa sifatur raddi wa alaikumussalam. Dan bentuk atau apa namanya cara menjawab salam adalah dengan mengatakan wa alaikumussalam. Ya. Wa alaikumussalam.
Jawabannya adalah waalaikumsalam. Dan tidak wajib adanya tambahan wawu dalam menjawab salam. Kan tadi waalaikumsalam ada huruf wawunya ya. Ini nggak wajib. Huruf wawu ini tidak wajib ditambahkan ketika menjawab salam. Ya. Dan ini disebutkan dalam Syarah Al-Muntaha dan juga di Al-Ghoyah. Lalu disebutkan kata Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala wa hadzal mazhab, dan ini adalah pendapat mazhab. Alasannya karena Allah Ta'ala berfirman fa idza salamtum qad salamtum. Kalau kalian memberi salam, sungguh kalian telah memberi salam. Di surat Al-Baqarah ayat 69. Dan karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang baru dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah Allah Ta'ala menciptakan Adam atas bentuknya. Tingginya 60 hasta, maka ketika Allah menciptakannya, Allah berkata, pergilah, lalu beri salam kepada sekelompok mereka, ya. Dan mereka adalah sekelompok para malaikat yang duduk, maka dengarkanlah apa yang mereka jawab kepadamu. Maka sesungguhnya itu adalah penghormatan kamu dan penghormatan keturunanmu. Maka dia berkata, Assalamualaikum, maka mereka berkata Assalamu alayka warahmatullah. Ya, Assalamu alayka warahmatullah. Jadi tidak menggunakan huruf wawu. Para malaikat tidak menjawab wassalam, tapi menjawab Assalamu alayka. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan di kitab Al-Iqna, ya, di kitab Al-Iqna disebutkan wajib menambah huruf wawu. Waalaikumsalam, ya. Pakai huruf wawu. Alasannya karena sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Ya, wa alaikum. Kalau ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka katakanlah wa alaikum. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya dari hadis ini adalah kalau ahli kitab mengucapkan salam dengan mengatakan assalamualaikum, ya, sesuai dengan hadis tadi dijawab dengan waalaikum, ada huruf wawunya, menggunakan huruf wawu. Maka lebih utama menggunakan huruf wawu waalaikumsalam ketika menjawab salam dari seorang muslim. Ya, ketika menjawab salam dari seorang muslim. Waalaikumsalam. Kepada ahli kitab aja pakai wawu, maka lebih utama lagi kepada orang muslim menggunakan huruf wawu dengan perkataannya, dengan perkataan jawaban kita adalah waalaikum. Waalaikumsalam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Syukran jazakumullahu khairan wa jazakunallahu khairan atas partisipasi dari antum dan antuna semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.